Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah sabihi wa habibi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min jami'i ummatin amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majelisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Kamis ba'da maghrib, Masjid Al-Mubarakah, Kampung Setu, Sindang Mulia, Cibarusah, Bekasi, yang seluruhnya tanpa disebutkan namanya satu persatu, tanpa kecuali, yang seluruhnya yang al-fakir hormati, yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Yang pertama dan yang paling utama tidak lain melainkan puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengampun, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur, nikmat sehat walafiat, jahiratan aw kanat batinah fi taatillah wa fi taati Rasulillah, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat yang sangat amat berharga, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Sehingga alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah dengan berbagai macam nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan Allah, dengan taufik dari Allah, dengan rahmatnya Allah dan atas petunjuk Allah. Pada malam ini memasuki malam tanggal 30 di bulan Dzulhijjah tahun 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 25 Juli tahun 2025. Alhamdulillah kita dapat kembali bersilaturahim, dapat kembali bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama di majlis ilmu yang mulia ini, di Masjid Al-Mubarakah yang kita cintai ini. Semata-mata kita niat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, niat menjalankan kewajiban thalabul ilmi, di samping juga kita niat silaturahim, niat iktikaf, niat menunggu datangnya waktu sholat isya dengan berjamaah, juga niat mensiarkan, mengagungkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita, serta kita niat memakmurkan masjid
masjid dan memakmurkan majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semua, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita semuanya oleh Allah selalu disehatkan zahir batin kita dalam taat ibadah kepada Allah secara istiqomah, dimudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia, terlebih-lebih urusan akhirat, diberikan kelancaran oleh Allah dan diberikan rezeki yang barokah, yang halal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, baginda tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara kontinu, secara istimrar menjalankan segala perintah beliau sekaligus menjauhi larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, yang mudah-mudahan kelak pada hari kiamat nanti kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat ijma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di hari kiamat oleh Allah di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin dalam keadaan aman, dalam keadaan selamat, dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan bahagia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Pengajian rutin di Masjid Al-Mubarakah yang kita cintai ini pertama kali dimulai pada tanggal 18 Januari tahun 2008. Sekarang sudah tahun 2025, berarti 2025 diambil 2008, berarti sudah 17 tahun pengajian di sini. Dan malam ini pengajian rutin kita adalah merupakan pengajian rutin pertemuan yang ke-467. Baiklah, kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran, Suratul Fatihah, dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah, juga dengan pembacaan Zikrul Jalalah, yang pahalanya dari seluruh bacaan tersebut kita hadiahkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita. Bidil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
Ya Rabbi salli alaihi wa sallim marhaban. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah murajam min huwa bisan. La ilaha illallah al-aman min jawabir ihsan wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan kama kana min ihsan. Ihsanukal qadim ya Allah ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman seagama seakidah rahimakumullah wa adakumullah wa hafizakumullah. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah taala meridhoinya, anin Nabi alaihi salatu wassalam, bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, as-sakhatu syajaratun asluha fil jannati wa absaruha mutadalliyatun fid dunya. Faman ta'allaqa bi husnin minha addathu ila jannati wal bukhlu syajaratun asluha fil nari wa absaruha mutadalliyatun fid dunya. Faman ta'allaqa bi husnin minha addathu ila nar. Hadis ini dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menerima hadis ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, as-sakha'u, bermula sifat sakha. Sifat sakha itu sifat dermawan. Kalau kata orang Sunda, sifat berekan, sifat loman, bager, sok daek barang betul, sok daek barang bere, suka kasih sama orang lain. Jadi punya rezeki banyak, punya rezeki lebih, berbagi kepada orang lain, terutama kepada fakir miskin, yatim piatu, jompo-jompo, orang-orang terlantar. Itu namanya sifat sakha. Nah, bermula sifat sakha sajaratun itu diibaratkan bagaikan sebuah pohon, asluha fil jannati, di mana pohon tersebut akarnya menghunjam di dalam sorga. Jadi ibaratnya ada sebuah pohon di dalam sorga. Wa absaruha, bermula ranting-rantingnya pohon tersebut, ranting-rantingnya
cabang-cabangnya. Cek orang nama pang-pangna pang-pangpungna. Mutadadiyatun itu menjorok Bidurnya di alam dunia. Menjorok itu ngarumpai itu bergelantungan. Jadi pohonnya ada di sorga, tapi ranting-rantingnya sampai bergelantungan di alam dunia. Paman maka barang siapa ta'allaqah yang mengambil bigustin satu ranting dia pegang tuh minhan dari ranting-ranting tersebut, dari ranting-ranting pohon tersebut yang ada di surga, adathu maka niscaya ranting tersebut yang dia pegang akan menariknya ilal jannati ke dalam surga. Jadi begini umpamanya nih, di surga ada sebuah pohon, ranting-rantingnya bergelantungan ke dunia. Kalau kita memegang ranting itu, maka ranting itu akan menarik kita masuk ke dalam surga. Demikian pula di neraka ada sebuah pohon, ranting-rantingnya juga bergantungan ke surga. Kalau kita memegang satu ranting daripadanya, maka ranting yang kita pegang akan menarik kita ke neraka. Pertanyaan saya, kira-kira Bapak mau megang ranting yang mana? Surga. Ranting dari pohon surga yang Bapak pegang, apa ranting dari pohon neraka yang Bapak pegang? Kalau umpama kita memegang satu ranting daripada ranting-ranting yang ada di pohon surga, maka ranting yang kita pegang akan menarik kita ke surga. Alhamdulillah. Tapi kalau umpama kita memegang satu ranting daripada ranting-ranting pohon neraka, maka ranting yang kita pegang itu akan menarik kita ke neraka. Tentu akal sehat kita pasti kita akan memegang ranting dari pohon yang ada di surga. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, paman maka barang siapa ta'allaqah yang memegang bigustin terhadap satu ranting minha daripada ranting-ranting pohon neraka, adathu maka ranting yang dia pegang itu akan menarik dia ilanar ke neraka. Adapun yang dimaksud pohon surga atau disebut juga syajaratus syafa. Nah, pohon surga yang dimaksud adalah simpang syafa, dan pohon neraka yang dimaksud adalah sifat bukhlun atau bakhil. Jadi ada sifat syafa, ada sifat bakhil. Syafa artinya dermawan, bakhil artinya kikir. Nah, barang siapa yang hidupnya di alam dunia selalu bersikap dermawan, berarti dia telah memegang satu ranting dari ranting pohon surga yang nantinya ia akan ditarik ke surga. Sebaliknya, barang siapa yang hidupnya di alam dunia selalu bersikap bakhil, bin, kikir, bin, pelit, bin, medit apa medut? Oh, medit. Bin medit, bin buntut gasira, bin merecet konek cap jahe, merege hese, lamun jadi teke. Umpama ulah tuntutan haji atuh. Nah, barang siapa yang hidup di dalamnya bersifat bakhil, bersikap kikir, seakan-akan dia telah memegang satu ranting dari ranting pohon neraka, di mana ranting pohon neraka yang dia pegang pasti akan menarik dia ke neraka. Kira-kira bisa dipahami kan yang saya sampaikan? Pengibaratan seperti ini. Berarti kita hidup dalam dunia mendingan memiliki sifat sabar, dermawan, atau mendingan sebaliknya memiliki sifat bakhil. Kira-kira bagusan mana?
Sifat sahau ini sifat yang sangat disukai oleh Allah, yang sangat dicintai oleh Rasulullah, dan sangat disukai oleh seluruh manusia di alam dunia. Siapa orangnya yang tidak suka kepada orang dermawan? Pasti seluruh manusia akan merasa suka kepada orang dermawan. Dan sebaliknya, seluruh manusia pasti akan benci manakala dia menemukan orang yang bakhil seperti Qarun di zaman Nabi Musa. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, "As-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar." Orang yang dermawan itu sangat dekat dengan Allah. Artinya Allah sangat mencintai orang dermawan. Salat yang kita kerjakan belum membuat Allah senang. Puasa yang kita lakukan juga belum membuat Allah senang. Ibadah haji tiap tahun, mondar-mandir Indonesia, Mekah Indonesia, juga belum membuat Allah senang. Karena salat yang kita kerjakan bukan untuk Allah, tapi untuk membentengi diri kita sendiri agar tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu kata Allah dalam Al-Quran surah 29 Al-Ankabut 21 ayat 45. Aqimus sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Puasa yang kita lakukan bukan untuk Allah, untuk diri kita sendiri, supaya kita mampu mengendalikan hawa nafsu, mampu mengekang keinginan hawa nafsu. Dimana kalau kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, bisa mencelakakan diri kita kalau kita hidup selalu membutuhkan hawa nafsu. Ibadah haji juga bukan untuk Allah. Lalu apa ibadah yang membuat Allah senang? Berbagi kepada fakir miskin, yatim piatu, jompo-jompo, orang-orang terlantar, terutama nanti 10 Muharram hari Asyura, kumpulkan anak yatim kita sambungi, kasih amplop, tapi amplopnya jangan kosong, amplop digere-gere, isi warna merah semua tuh, kalau orang 1.000, kalau nggak ada 50.000, kalau nggak ada 20.000, kalau nggak ada 10.000 tuh, nggak ada 5.000, nggak ada 1.000, nggak ada kosong berapa? Kumpulkan yatim, kasih makan di rumah kita, kasih bingkisan, kasih apa, itu membuat Allah senang. Ada kata yatim jannah, kata ini ma'asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis-sababati wal stok. Aku kata Rasulullah nanti di dalam surga akan duduk berdampingan dengan orang yang suka menyayangi, dengan orang yang suka menyantuni anak yatim. Bagikan 2 jari ini, beliau isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, sangat dekat jaraknya. Nah seperti ini nanti Rasulullah di surga bersama orang yang suka menyantuni anak yatim, dekat jaraknya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ada yang nanya, kalau umpama kita menyantuni anak yatim, ibunya gimana? Kawin lama, tapi kan ibunya udah tua, udah 70 tahun, nggak apa-apa. Allah nggak apa-apa. Tapi kan saya takut nanti minum susu kadaluarsa, saya pingsan. Para jamaah bercanda aja. Baik. Kemudian orang yang dermawan itu selain dekat dengan Allah, selain dicintai oleh Allah, selain akan selalu berada dalam rahmat Allah, qaribun minan nas, juga orang dermawan itu dekat dengan seluruh manusia. Artinya seluruh manusia akan suka kepada siapapun yang selalu dermawan. Bapak-bapak suka nggak kalau ada orang dermawan? Ya nggak suka gimana, kita suka dikasih uang kan dia? Ya suka lah. Dia suka ngasih uang karena dia mau. Coba kalau dia punya kasih uang sama kita, nggak bakal. Wa qaribun minal jannah, dan sifat sahau itu, sifat dermawan itu sangat dekat dengan
Wa ba'idu minan nar, dan orang dermawan itu jauh dari neraka. Sampai-sampai Rasulullah pernah bersabda, "Ittaqun nar walau bisyikki tamrah." Takutlah kamu akan api neraka. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan bersedekah sepotong kurma. Itu saking pentingnya sedekah sampai kita diperintahkan oleh Nabi kita, oleh Rasulullah, agar kita menjaga diri kita dari api neraka dengan bersedekah. Dan sedekah, infak, membelanjakan harta di jalan Allah semata-mata karena Allah, mengharap dari Allah, kelak di hari kiamat akan menaungi kita dari panasnya di hari kiamat. Jadi sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah itu akan menjadi naungan buat kita di hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Seluruh manusia akan kepanasan, akan kehausan, akan kelaparan, dan itu berlangsung ribuan tahun lamanya. Di sana kita nggak bisa menemukan makanan minuman. Di sana kita nyari pada kuda sabun yang ketemu nggak ada. Udah juga kelaparan di sana. Masya Allah, panas, keringat terus bergejolak tiada henti. Sehingga banyak manusia nanti di hari kiamat akan tenggelam dengan air keringat mereka, meminum air keringat mereka. Para jamaah yang dimuliakan, tapi orang-orang yang dermawan itu, mereka akan mendapatkan naungan dari Allah, dari sedekahnya itu tadi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, tuba liman antaqal fadla min malihi, summa tuba liman amsakal fadla min lisanihi. Beruntunglah kata Rasulullah, berbahagialah orang yang mengeluarkan, orang yang menginfakkan, orang yang membelanjakan kelebihan dari hartanya, dia infakkan, dia keluarkan, dia belanjakan di jalan Allah karena Allah, dan beruntunglah orang yang menahan kelebihan dari omongannya. Jadi kalau kita punya kelebihan harta, keluarkan, belanjakan di jalan Allah, itu orang beruntung. Mana kosong malu min sedekah bajajan dan bajajan. Harta yang kita sedekahkan di jalan Allah semata-mata karena Allah tidak akan pernah berkurang. Kata Rasulullah, bajajan, akan tetapi bertambah dan bertambah. Asal kita yakin kepada Allah, gak akan berkurang. Dan beruntung kalau kita punya kelebihan tahan. Jadi orang yang beruntung itu punya kelebihan harta dikeluarkan, punya kelebihan omongan ditahan. Nah kita kadang-kadang sebaliknya, ya punya kelebihan ngomong terus, tapi harta ditahan. Nah yang harus itu omongan kita, jaga ucapan, ngomong nyorotes terus, pokok tai mulut. Maksudnya omongan usia, tidak mantaan. Ngomong pinter banget, pasti minta sedekah, ditahan yang sekarang. Ngomongnya sombong. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Jabir radhiyallahu ta'ala ia berkata, khotbana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, kata Jabir telah menyampaikan khutbah di hadapan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah berkhutbah di hadapan para sahabatnya. Kata Rasulullah begini, ya ayuhan nas, tubu ila Allah ta'ala qabla an tamutu, wa badiru bil a'mal salihati qabla an tusdalu, wa silul ladzi bainakum wa baina rabbikum bi kasrati dzikrikum ta'ala, wa aqirus shadaqah bisirri wal alaniyah turjabu wa tumsaru wa tujbaru. Nah ini khutbah
khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para sahabatnya. Kata Rasulullah begini, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu, bertaubatlah kalian ilallahi kepada Allah qabla an tamutu, sebelum kalian mati. Setiap kita, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun pangkat kita, setiap kita pasti satu saat akan mengalami kematian. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang akan datangnya kematian kepada kita banyak. Di antaranya terdapat dalam Al-Quran surah ketiga Ali Imran juz yang keempat ayat 185 yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan pahala kalian. Maka barang siapa yang oleh Allah dijauhkan dari neraka dan ia dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia orang yang beruntung, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang memperdayakan. Kemudian ada juga di Al-Quran surah 4 An-Nisa juz yang kelima ayat 78, aina taqulu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Di mana saja kamu berada, kematian pasti akan menemui kamu, kendati pun kamu berada di benteng yang tinggi dan kokoh. Kemudian ada juga di Al-Quran surah 29 Al-Ankabut juz 21 ayat 57, Allah berfirman kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Kemudian kepada kami sajalah kalian semuanya akan dikembalikan. Kita adalah milik Allah, dan satu saat pasti kita akan dikembalikan oleh Allah kepada Allah. Kemudian juga terdapat dalam Al-Quran surah 62 Al-Jumu'ah juz 28 ayat 8, Allah berfirman qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah olehmu Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya pasti akan menemui kamu. Dimanapun kamu berada, pasti satu saat akan datang kematian kepada kita. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata. Dan kemudian Allah akan memberitakan tentang apa yang kamu lakukan selama kamu hidup dalam dunia. Semuanya itu akan dibuka oleh Allah yang kiamat. Para jamaah yang dimuliakan, sudah masuk waktu saya. Sebenarnya pembahasan masih panjang, belum selesai, tapi oleh karena sudah masuk waktu isya, jadi Rasulullah memerintahkan kepada kita ayuhan nas tubu ilallahi qabla an tamutu. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian sebelum kalian mati. Sebab kita pasti akan mati. Tobat jangan dinanti-nanti, nanti aja. Khawatir belum sempat bertobat, ada kematian untuk datang kepada kita. Karena kematian datang itu nggak kasih tahu dulu, tahu kita mati aja. Makanya tobat segera tobat. Sholat tobat lakukan tiap malam. Jadi kalau bangun malam, lakukan pertama sholat dulu 2 rakaat, usolli sunat al-wudu rakaat